Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Hartono, STM.Com. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 415221200029. Di sini saya mengikuti mata kuliah pengolahan citra. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pengolahan citra itu sendiri serta pengenalan pada polanya, termasuk pada aplikasi dan operasi yang digunakan pada bidang pengolahan citra. Jadi di sini adalah 4 inti materi yang saya akan bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengolahan citra, yang kedua adalah operasi pengolahan citra, yang ketiga adalah aplikasi pengolahan citra, yang keempat adalah pengenalan citra. Jadi yang pertama di sini adalah pengolahan citra. Nah, pengolahan citra ini adalah suatu proses untuk meningkatkan, menganalisis, dan menginterpretasikan citra digital menggunakan teknik-teknik matematis dan algoritma. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghasilkan citra yang lebih berguna ataupun informatif dari citra aslinya. Jadi proses ini itu melibatkan dari teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah seperti noise, kontras, resolusi, dan fitur pada citra. Lalu dalam pengolahan citra tersebut terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ini adalah akuisisi citra. Nah, akuisisi citra ini adalah sebuah proses pengambilan citra menggunakan perangkat keras seperti kamera ataupun scanner untuk mendapatkan citra digital yang akan siap untuk diolah. Nah, lalu langkah selanjutnya ini adalah perbaikan kualitas citra. Nah, perbaikan kualitas citra ini itu meningkatkan kualitas citra dengan menghilangkan noise, menyesuaikan kontras, dan meningkatkan kecerahan agar citra lebih jelas dan mudah untuk dianalisis. Lalu terdapat segmentasi di tahap selanjutnya. Nah, segmentasi citra ini itu adalah sebuah proses di mana memisahkan bagian-bagian citra berdasarkan objek ataupun area yang berbeda. Misalnya memisahkan objek utama dengan background. Lalu masuk ke langkah selanjutnya yaitu ekstraksi ciri. Nah, ekstraksi ciri ini adalah mengambil informasi penting dari citra seperti bentuk, warna, ataupun tekstur yang berguna untuk proses pengenalan lebih lanjut. Nah, lalu yang di tahapan terakhir ini adalah identifikasi ataupun klasifikasi. Nah, di sini itu mengklasifikasi dalam klasifikasi citra ini itu diklasifikasikan berdasarkan sesuai dengan fitur yang diekstrak. Misalnya dalam pengenalan wajah ataupun pengenalan objek. Jadi maka akan diidentifikasikan berdasarkan kategori yang akan diinginkan. Lalu yang kedua adalah operasi pengolahan citra. Nah, operasi pengolahan citra ini terdapat beberapa. Yang pertama ini adalah transformasi geometrik. Nah, transformasi geometrik ini yang pertama ini di sini intinya itu dia mengubah ukuran, rotasi, dan posisi citra. Nah, jadi pada proses ini tuh intinya itu dia tuh mengubah atribut geometris sebuah citra seperti ya mengubah ukuran, rotasi, ataupun posisi tanpa mengubah informasi dasar dari sebuah citra tersebut. Jadi di mana contohnya itu seperti translation, yang dimana itu gambar pertama. Jadi dia itu hanya memindahkan gambar dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah struktur dari si gambar tersebut. Lalu gambar kedua adalah mencerminkan gambar. Nah, jadi gambar tersebut diputar balik tanpa merubah dari gambarnya. Misalnya dari segitiga menjadi kotak itu tidak diubah. Lalu gambar yang ketiga yang di bawah itu adalah rotation atau memutarkan citra. Jadi itu gambar tuh hanya diputar tetapi tidak merubah bentuk. Lalu sebenarnya terdapat satu lagi yaitu adalah scaling, mengubah ukuran di mana gambar yang tadinya kecil bisa diperbesar ataupun sebaliknya gambar yang besar bisa diperkecil.
Lalu di sini terdapat fitur spesial. Nah, fitur spesial ini dia itu fungsinya itu menghaluskan ataupun menajamkan citra serta dia menghilangkan noise. Jadi fitur spesial ini menggunakan teknik untuk mengubah nilai pixel dalam citra berdasarkan nilai pixel yang ada di sekitarnya. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk menghaluskan citra. Nah, misalnya itu yaitu untuk mengurangi noise-nya agar gambar tuh terlihat lebih tajam pada tepi objek di setiap citranya. Nah, lalu selain itu juga fitur spesial ini membantu untuk meningkatkan detail ataupun menghilangkan gangguan dari si citra. Lalu selanjutnya ini ada operasi morfologi, di mana operasi morfologi ini adalah memperbaiki bentuk suatu objek dalam citra seperti dilatasi, yaitu meluaskan, ataupun juga erosi, yaitu mengikis. Jadi operasi morfologi ini digunakan untuk memperbaiki ataupun memodifikasi bentuk objek dari citra dalam citra biner. Nah, contoh operasi morfologi ini yaitu dilatasi. Jadi di mana itu operasi objek itu dapat diluaskan dengan menambahkan pixel di tepinya. Tetapi kalau erosi itu adalah mengikis dengan mengurangi nilai pixel di sekitar area objek. Nah, ini itu berguna untuk mendeteksi tepi, terus mengisi lubang yang kosong, lalu pengisian objek seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada pengolahan warna, di mana pengolahan warna di sini berfungsi untuk mengubah dan memperbaiki warna citra. Nah, jadi pada proses pengubahan atau memperbaiki warna citra ini dapat meningkatkan visualisasi ataupun untuk menempuh tujuan analisis. Lalu pengolahan warna ini juga dapat melibatkan koreksi warna, pengaturan saturasi, terus konversi citra warna ke grayscale, ataupun perubahan ruang waktu, misalnya dari RGB ke HSV ataupun dari RGB ke CMYK dan sebaliknya. Lalu yang ketiga di materi saya ini adalah aplikasi pengolahan citra. Nah, di dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari sebenarnya terdapat banyak sekali, tetapi di sini saya hanya mengambil contoh kasusnya itu yaitu dua. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah fotografi. Nah, di bidang kesehatan ini biasanya digunakan dalam sinar X, CT scan, MRI, lalu ada ultrasonografi seperti itu. Nah, dalam dunia kesehatan ini terdapat beberapa teknik yang digunakan pada pengolahan citra. Nah, antara lainnya itu yang pertama itu adalah filtering. Nah, apa sih itu filtering? Kenapa digunakan? Nah, jadi filtering ini digunakan untuk menghilangkan noise dari gambar. Nah, jadi gambar ini akan lebih tajam karena noise yang tidak diperlukan akan dihilangkan. Lalu yang kedua adalah enhancement, di mana enhancement ini digunakan untuk meningkatkan kontras dan ketajaman gambar. Jadi gambar terlihat lebih tajam lagi. Lalu selanjutnya adalah segmentasi, di mana segmentasi ini digunakan untuk memisahkan bagian gambar untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu yang terakhir ini adalah registration. Nah, registration ini digunakan untuk menyesuaikan gambar dari berbagai sumber ataupun waktu dalam melakukan perbandingan seperti itu. Lalu fungsi dari di bidang kesehatan ini yang pada pengolahan citra ini antara lain yang pertama itu adalah mendiagnosis penyakit pada pasien, lalu ada perencanaan perawatan pada pasien, lalu ada pemantauan pasien, dan terakhir adalah penelitian di bidang medis. Lalu selanjutnya di sini adalah fotografi. Nah, fotografi ini seringkali banyak digunakan oleh fotografer. Jadi di dalam fotografi ini banyak sekali teknik-teknik yang digunakan. Di sini saya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ini yang sering digunakan adalah peningkatan kualitas, yaitu dengan menyesuaikan kontras,
kecerahan dan keseimbangan warna untuk memperbaiki gambar. Lalu ada retouching, yaitu menghapus noise, noda, dan memperbaiki area gambar yang rusak. Lalu ada manipulasi, yaitu mengoreksi distorsi atau menggabungkan gambar dan menerapkan efek artistik seperti itu. Lalu ada koreksi warna. Nah, koreksi warna ini itu untuk menajamkan dan meningkatkan ketajaman. Lalu ada crop dan resizing, di mana ini fungsinya ini untuk memangkas ataupun mengubah ukuran gambar untuk keperluan cetak ataupun keperluan digital. Lalu ada efek dan filter, jadi ini pun dapat ditambahkan dan ini pun bersifat opsional kalau efek dan filter. Lalu dalam fotografi ini seringkali digunakan melalui software dan software yang sudah terkenal ini seperti MATLAB, Adobe Photoshop, CorelDRAW, terus Corel Painter, lalu ada Microsoft Painting seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah pengenalan pola. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, jadi pengenalan pola ini adalah sebuah cabang ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berfokus pada identifikasi dan klasifikasi objek atau informasi berdasarkan pola atau karakteristik tertentu. Dalam data yang kompleks, teknik ini digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan pola yang ditemukan dengan aplikasi seperti pengenalan wajah, suara, tulisan tangan, dan klasifikasi teks. Nah, lalu terdapat beberapa proses pengenalan pola. Yang pertama ini adalah akuisisi data. Jadi pada tahap ini adalah semua data dikumpulkan seperti gambar, suara, ataupun teks. Lalu yang kedua adalah pre-processing. Nah, pre-processing ini adalah pembersihan data dari noise pada gambar dan dinormalisasikan. Lalu ada ekstraksi fitur, di mana ini adalah mengambil elemen kunci dari data untuk membedakan pola seperti jarak antar fitur wajah, seperti itu kurang lebih. Lalu terdapat pemilihan model. Jadi pemilihan model ini adalah memilih algoritma yang sesuai seperti KNN, SVM, ataupun neural network. Lalu terdapat pelatihan model. Nah, pelatihan model ini itu melatih model menggunakan data latih yang sudah dilabeli. Lalu setelah itu terdapat evaluasi model. Nah, evaluasi model ini adalah menguji performa model dengan data uji yang baru. Lalu terdapat penerapan dan pengujian. Nah, di sini itu menerapkan model dan data yang sudah dianalisis dan sudah mendapatkan hasilnya. Lalu yang terakhir adalah penyempurnaan model. Nah, di sini itu semua data sudah disempurnakan dari hasil pengujian untuk meningkatkan sebuah akurasi yang lebih tinggi. Dan di sini adalah salah satu contoh pengaplikasian dalam pengenalan pola. Yang pertama ini adalah pengenalan wajah atau biasa disebut dengan face recognition. Nah, jadi pengenalan wajah ini adalah salah satu contoh ya pengenalan pola yang melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama ini adalah data dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditangkap oleh kamera. Lalu gambar ataupun data yang sudah ditangkap oleh kamera akan disimpan di sebuah database, dan kemudian gambar tersebut akan diproses melalui deteksi wajah dengan menghilangkan noise dan menormalisasikan. Setelah itu algoritma seperti SVM ataupun Convolutional Neural Network atau CNN akan digunakan untuk mengenali pola dan membedakan wajah yang satu dengan wajah yang lainnya. Dalam pengaplikasiannya itu dapat digunakan untuk autentifikasi, keamanan, dan aplikasi lainnya yang memerlukan identifikasi wajah, seperti itu. Lalu yang keduanya ini adalah kendaraan otonom. Jadi aplikasi pengenalan pola ini juga digunakan pada kendaraan otonom, yang dimana memungkinkan kendaraan untuk mengenali objek seperti pejalan kaki, rambu lalu lintas, ataupun kendaraan lainnya.
dengan melalui kamera dan sensor yang terdapat di kendaraan tersebut. Lalu dengan digunakannya algoritma analisis pola mampu membantu kendaraan membuat keputusan secara real time dan cepat. Jadi dapat menghindari sebuah resiko tabrakan ataupun kecelakaan seminimal mungkin dan mengikuti aturan lalu lintas di jalan, serta dapat melakukan parkir otomatis seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah pengolahan citra dan pengenalan pola adalah teknologi kunci yang dimana ini membawa dampak besar di berbagai bidang seperti keamanan dan kendaraan otonom. Dengan teknik seperti perbaikan kualitas citra, ekstraksi fitur, dan klasifikasi, teknologi ini membantu memaksimalkan informasi dari citra digital. Di masa depan, pengembangannya akan terus memberikan solusi cerdas dan inovasi di berbagai industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.